Oke, selamat siang Bang Jai. Ya, Bang Jai, melihat konflik perselisihan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys nih, kemarin Reza Gladys sudah datang ke persidangan untuk menjadi saksi. Tanggapan Abang sebagai seorang pakar hukum melihatnya seperti apa sih? Kemarin sempat ada kisruh di dalam ruang persidangan. Gimana Bang? ya yang pasti ya pada saat sidang kesaksian Reza Gladys kemarin memang publik sudah menunggu-nunggu ya. Mungkin harapan utamanya Reza Gladys bisa memberikan kesaksian yang berkesesuaian dengan dakwaan jaksa penuntut umum ya, atau BAP gitu, seperti itu gitu. Namun apa yang terjadi bahwa kesaksian Reza Gladys itu cenderung tidak berkesesuaian atau melenceng dari dakwaan jaksa penuntut umum. Itu menurut penilaian saya, karena saya dengar langsung pada saat Reza Gladys memberikan kesaksian. Nah, kenapa demikian? Karena sejak awal kesaksian Reza Gladys terkesan ya, atau patut juga mencoba mengalihkan permasalahan hukum yang sedang berjalan dengan mengatakan bahwa yang jadi permasalahan bukan skincare. Dia tidak takut dengan skincare, ya enggak? Tapi lebih pada dia nggak terima, dia merasa dicemarkan, dia merasa di harga dirinya gitu dilecehkan dengan live streaming Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa dia abu-abu, terus belutusan, bahkan dembulan, seperti itu gitu. Dan itu menurut saya lucu gitu. Jadi dakwaan kemana, kesaksian kemana, seperti itu. Dan itu juga yang mungkin menurut saya sangat disayangkan gitu. Dan itu sangat menguntungkan Nikita Mirzani. Bahkan saya bilang sempat berstatement, kalau seperti itu Nikita Mirzani berpotensi buat bebas gitu. Karena bagaimanapun apabila dakwaan tidak bersesuai dengan kesaksian, utamanya adalah saksi pelapor yaitu Reza Gladys, itu potensi bebas itu sangat terbuka. Oke, Bang, ini dua-duanya mereka saling mengatakan membawa bukti-bukti yang cukup lengkap. Nikita pun begitu ya. Mereka dihadirkan dalam satu persidangan. Menurut Abang, gimana sih harusnya nih majelis hakim menilai permasalahan mereka ini? Ya, kalau masing-masing pihak mengklaim bahwa dirinya memiliki bukti yang kuat dan bisa dibuktikan di pengadilan, ya itu sah-sah aja. Bagaimanapun masing-masing pihak, Nikita Mirzani maupun Reza Gladys, itu harus gitu, ya enggak? Harus memiliki bukti yang masing-masing adalah mendukung argumentasi terkait Reza Gladys ya, terkait BAP dan dakwaannya. Itu harus berkesesuaian ya. Dan terkait majelis hakim, ya saat ini majelis hakim semuanya dia mencoba mengakomodir, dalam artian mengumpulkan gitu dari dakwaan, kesaksian, terus bukti-bukti, dan nanti baru setelah itu majelis hakim akan membuat sebuah kesimpulan seperti apa gitu sebelum adanya putusan gitu. Jadi saat ini majelis hakim ya cenderung menggali, mendengarkan, ya enggak, mempelajari daripada istilahnya kasus Nikita Mirzani ini, seperti itu. Oke, Bang, mungkin Abang sebagai kalau kita sebagai pakar hukum, titik poin permasalahan ini apa sih Bang kalau menurut dari kacamata Abang? Titik poin permasalahan ini ya pasal yang didakwakan, ya kan? Pasal 369. Ya, walaupun awal penangkapan itu lebih gencar yang didebar-debarkan ke pasal 368, tapi itu kan sejak awal saya menyatakan itu sulit dibuktikan gitu. Karena unsur pencemarannya tidak ada. Nah, bergeser ke 369 itu sudah jelas bahwa 369 itu bagian dari pemerasan, tapi lebih pada ancaman akan membuka, ya enggak, rahasia orang lain, akan membuka istilahnya aib orang lain melalui media sosial yang ancamannya sekitar 4 tahun penjara. Mungkin kalau di awal pasalnya itu ya Nikita Mirzani tidak perlu ditahan gitu loh. Nah, terkait pasal tersebut jelas kan
yang harus dijelaskan ancamannya di mana Nikita Mirzani mengancam secara langsung terhadap Reza Gladys, ya enggak? Apa yang menjadi ancamannya, ya kan? Kalau kita misalnya melakukan di ruang terbuka ancaman misalnya, gua bunuh lu, apa bisa dilaporkan? Tentu tidak, ya enggak? Karena itu baru bersifat verbal dan tidak ada alat bukti yang menjadi dasar untuk dilaporkan. Kalau beda halnya kalau kita misalnya bawa pisau, saya bunuh lo, itu bisa. Jadi seperti itu. Tapi banyak beberapa pakar hukum atau praktisi bilang ini bisa jadi juga bisa bilang pemerasan secara halus, bukan pemerasan secara yang kasar atau keras. Karena kan dari 5M dia turun jadi 4M dengan tawar menawar dan akhirnya terjadilah transaksi dari asistennya ke Kalau ya boleh saja gitu, siapapun terkait masalah hukum boleh menafsirkan hal yang berbeda. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Reza Gladys itu tidak lebih karena terpengaruh dengan pihak lain, ya enggak? Di awal kesaksian pun dia mengatakan awalnya dia komunikasi dengan Dokter T, terus juga Dokter O dan lainnya. Jadi saya menduga bahwa apa yang dilakukan terkait pemberian 4M itu lebih pada terpengaruh oleh pihak luar, bukan adanya ancaman dari Nikita Mirzani. Terkait laporan juga saya menduga karena hasutan pihak lain yang memang selama ini sakit hati dengan Nikita Mirzani, gitu loh. Makanya pada saat dia bersaksi dan melaporkan, saya menduga dia pun dalam posisi yang sulit. Kenapa demikian? Kalau dia tekankan memang dia memberikan uang itu karena produknya akan direview, akan dijelek-jelekan di media sosial, itu akan mempersulit dia. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun menyangkut usahanya dia, ya enggak? Kalau pada saat itu diungkapkan di pengadilan, pasti hakim akan bertanya mana ancamannya dan kenapa harus takut, ya pasti harus dibuktikan, ya enggak, skincare-nya benar apa tidak gitu kan. Karena selama ini kan yang namanya ancaman itu kan kalau ada itu kan belum dibuktikan, paham nggak? Belum dikeluarkan yang menjadi ancamannya, iya kan? Karena uangnya sudah masuk. Nah, dalam proses pemberian uang itu ada kesepakatan. Apabila diungkapkan bahwa itu sudah bersepakat, artinya pemerasan itu hilang, susah. Ya enggak? Karena sudah ada kesepakatan seperti itu. Nah, tadi aku menyangkut dokter kok. Ini lagi-lagi dokter. Di kesaksian dokter Reza Gladys bilang, udah dia konsul dengan dokter bilang, udah simpel aja ini simpel aja dengan itu berarti ya dokter itu sebagai bisa dibilang sebagai saksi juga. Ada kemungkinan terlibat nggak dia? Terlibat juga bisa dibilang gitu Pak. Kalau dokter O kan sifatnya memberikan saran, memberikan masukan, ya enggak, gitu loh. Apa yang dia lihat, apa yang dia alami sebelumnya, gitu loh. Seperti itu, gitu. Nah, semuanya akan kembali ke Reza Gladys, ya enggak. Walaupun menurut dugaan saya apa yang dilakukan itu lebih kental, lebih mempengaruhi dirinya dia itu karena istilahnya saran-saran itu, gitu. Paham nggak? Gitu. Daripada istilahnya dia memikirkan dampaknya seperti apa, dampaknya dia akan sulit, gitu. Kalau benar-benar gitu loh, nanti ini terungkap gitu loh, bahwa produknya dia jelek, kan yang rugi dia. Jadi laporan ini juga sebenarnya bukan laporan yang mungkin tidak diharapkan sama dia, gitu. Oke Bang Jai, terjadi kisruh nih mereka berdua Bang Jai. Apakah BP POM itu harus turun tangan juga untuk mengatasi hal ini dengan posisinya kan apabila Reza Gladys nanti skincare-nya di review kan dia akan ada rasa ketakutan. Apakah BP POM itu harus ikut andil? Sejak awal gitu loh, sejak kasus Nikita Mirzani ini mencuat, saya sudah memberikan keterangan di media agar BP POM turun tangan. Karena bagaimanapun ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ya enggak? Karena seperti yang dalam sidang Nikita Mirzani ada ungkapan dari dari RJ ya, bahwa
tempelan BP POM itu yang dilakukan oleh karyawannya. Benar seperti itu kan? Nah itu kan tidak bisa dibenarkan, gitu loh. Harus diuji produk ini membahayakan tidak bagi masyarakat. Nah disitulah BP POM harus turun. Bila perlu BP POM diminta untuk hadir memberikan kesaksian, gitu. Memberikan keterangan di pengadilan itu perlu. Ya majelis hakim perlu memanggil terkait masalah ini ya, agar bisa meluruskan terkait produk-produk yang selama ini dianggap tidak berizin seperti itu. Terima kasih Pak.